Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Dewa Pembunuh. Bab 35. Siang hari, Qin Ming menerima telepon dari Sialan. Saudara Qin, Gu Keijun berkata dia akan mentraktirmu makan malam-malam ini dan meminta maaf atas kecelakaan mobil kemarin. Izinkan aku meneleponmu juga. Matahari terbit di barat, akankah dia meminta maaf? Qin Ming sangat merasakan bau konspirasi. Jika Gu Keijun dengan tulus ingin meminta maaf, dia seharusnya menelepon secara langsung. Tolong katakan padanya bahwa dia tidak punya harga diri yang cukup untuk bertanya padaku. Dia juga mengundang Qing Yi. Saudara Qin, mengapa kamu tidak melihat wajah biksu dan wajah Buddha? Berikan wajah pada Qing Yi dan lanjutkan. Meskipun Gu Keijun memiliki kebiasaan keren seperti pemuda, dia tidak akan berkelahi dengan dia untuk masalah sepele. Tidak masalah bagimu jika hubungan itu berselisih, aku masih harus bekerja di grup Gu, jadi bantulah aku, kata Sialan dengan cara yang baik. Grup Gu adalah bisnis keluarga, dan Gu Keijun bukan hanya manajer departemen, tetapi juga pemegang saham terbesar ketiga. Dan Sialan hanyalah karyawan kecil di perusahaan. Tidak peduli betapa tidak puasnya dia tetap harus memberi wajah pada Gu Keijun. Oke, demi kebaikanmu, aku akan pergi menemuinya. Seringai lucu muncul di sudut bibir Qin Ming. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi aku ingin melihat obat apa yang dia jual di labunya. Setelah pulang kerja, setelah menunggu Gu Qingyi menyelesaikan pekerjaannya, Sialan menelepon Qin Ming dan memberitahunya tentang tempat makan tertentu dan memintanya untuk naik taksi ke sana. Hong Lian. Setelah menutup telepon, Qin Ming mengetuk pintu kamar. Sialan dan aku mengadakan pesta makan malam ini. Kamu hanya boleh kelaparan dulu. Kami akan membawakanmu makanan saat kami kembali. Kamu ingin makan apa? Saya bisa makan apa saja, terima kasih. Situ Hong Lian menjawab. Itu bukan jamuan makan penting dan tidak perlu berganti pakaian. Qin Ming keluar dengan mengenakan t-shirt dan jeans. Ketika Qin Ming berjalan keluar dari gerbang komunitas, sekelompok orang, mungkin sekitar 20 orang, tiba-tiba bergegas keluar dari dua mobil van tanpa izin yang diparkir di pinggir jalan. Mereka memegang tongkat, parang dan senjata lainnya di tangan mereka dan bergegas menuju Qin Ming secara agresif. Saya tidak melihat almanak. Saya mendapat masalah segera setelah saya keluar. Sepertinya tidak mudah untuk keluar hari ini. Qin Ming tampak tenang dan tenang, membiarkan orang-orang ini mengelilinginya. Nak, apakah namamu Qin Ming? Pria botak yang memimpin penyerangan itu memiliki penampilan yang galak, dan wajahnya penuh daging. Sekilas, dia bukanlah orang baik. Jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika tidak? Qin Ming bertanya sambil setengah tersenyum. Berani tidak jujur, entah kamu jujur atau tidak, kamu akan sial hari ini. Pria botak itu tersenyum sinis dan memerintahkan, saudaraku, lakukan dan pukul dia setengah mati dulu. Begitu pria botak itu selesai berbicara, sebelum semua preman di sekitarnya dapat mengambil tindakan, Qin Ming memimpin dan mengayunkan hook kanan seperti petir, mengenai pipi pria botak itu. Kepala botak itu menjerit, dan beberapa gigi keluar dari mulutnya bersama dengan darah. Seluruh mulutnya bengkok, dan separuh wajahnya dengan cepat menjadi merah dan bengkak. Sekelompok orang ini datang dengan niat buruk dan mengambil tindakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja, Qin Ming tidak akan sopan dan menghajar mereka semua sebelum berbicara. Saat tangan dan kaki Qin Ming melambai, seperti harimau yang turun dari gunung, sekelompok preman tidak berbeda dengan domba kecil yang disembelih di depannya. Tangan besi Ming atau tangan besi Qin Ming ditendang, dan dia tidak akan pernah bangun lagi jika terkena satu gerakan. Katakan padaku, siapa kamu dan siapa yang mengirimmu ke sini? Qin Ming menginjak pria botak itu dan bertanya dengan tegas. Saudaraku, berhentilah berkelahi, kataku. Dalam 1 menit, semua orang yang dibawanya dirobohkan. Kepala botak itu tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam, dan ketakutan klub Qinglong, pemimpin geng mengirim kami ke sini. Beberapa giginya tanggal dan ucapannya bocor. Dia hampir tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Qinglong Hui adalah salah satu geng di distrik Nancheng, dan kekuatannya sebanding dengan geng macan hitam. Di wilayah yang sama di distrik Nancheng, kedua geng tersebut sering berkelahi, dan keduanya ingin mencaplok satu sama lain. Saya tidak memiliki keluhan dengan masyarakat naga hitam, mengapa Anda menemukan saya? Qin Ming terus bertanya. Saya tidak tahu tentang ini, saya hanya mengikuti perintah. Merasakan kekuatan yang meningkat di kaki Qin Ming, kepalanya yang botak menyeringai kesakitan, dan dia buru-buru memohon, saudaraku, saya benar-benar tidak tahu alasan spesifiknya, tolong tunjukkan rasa hormatmu dan perlakukan kami seperti kentut, ayo pergi, kami tidak akan berani datang lagi. Keluar sejauh yang kamu mau. Qin Ming menendang dengan marah, dan kepalanya yang botak berguling 3 atau 4 meter seperti bola. Aku keluar, ayo keluar sekarang. Setelah ditendang lagi, lelaki botak itu berani marah tapi tidak berani berkata apa-apa, lalu kabur bersama anak buahnya berguling dan merangkak. Meskipun pria botak itu tidak menanyakan orang di balik layar, Qin Ming menduga bahwa masalah tersebut kemungkinan besar terkait dengan Gu Keijun. Gu Keijun mengetahui perkiraan waktu dia keluar, dan sangat mungkin baginya untuk menemukan seseorang untuk diblokir dia.
Seorang pemuda bermartabat dari keluarga kaya hanya berani melakukan trik kotor di belakang punggungnya. Dia benar-benar penjahat. Kapan dia menjadi seperti ini? Qin Ming diam-diam mencibir, untungnya, grup Gu tidak jatuh ke tangannya, kalau tidak, itu akan hancur dalam satu hari. Pada saat yang hampir bersamaan, Gu Qingyi dan Sialan naik lift ke tempat parkir bawah tanah di gedung grup Gu, ditemani oleh dua pria bertubuh besar berjas hitam. Gu Qingyi tidak memiliki kebiasaan menyewa pengawal, tetapi setelah kecelakaan di taman bermain minggu lalu, dia menyadari krisis keselamatannya sendiri. Dia mengikuti saran Qin Ming dan menyewa dua pengawal profesional untuk melindunginya. Saya hampir lupa. Ada dokumen di meja saya yang tidak saya ambil. Setelah keluar dari lift, Gu Qingyi tiba-tiba teringat bahwa dia lupa dokumen dan hendak berbalik dan kembali untuk mengambilnya. Saya pergi. Sialan adalah asisten presiden. Terus terang, dia menjalankan tugas untuk presiden. Baiklah, aku akan menunggumu di dalam mobil. Profesionalisme kedua pengawal itu cukup bagus, satu di kiri dan satu lagi di kanan mengantar Gu Qingyi ke mobil bisnis di tempat parkir eksklusif presiden. Waktu pulang kerja sudah lewat, dan tempat parkir Universitas Nuo benar-benar kosong. Semua pemandangan terlihat jelas, dan kewaspadaan para pengawal agak santai. Ketika mereka sampai di mobil bisnis, seorang pria bertubuh besar berjas hitam membuka pintu, sementara orang lain berdiri di sampingnya secara simbolis berjaga. Saat ini, kaca mobil bisnis hitam di sebelahnya terjatuh, dan dua moncong hitam dengan peredam suara mencuat. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga kedua pengawal itu tidak sempat bereaksi. Wosh, wosh. Terdengar dua suara tembakan kecil, dan kepala kedua pengawal berjas itu langsung meledak, meninggalkan tubuh mereka tergeletak di tempat. Ah! Percikan darah jatuh ke wajah Gu Qingyi, dan dia berseru ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia mengelola perusahaan grup bernilai puluhan miliar, dia selalu menjadi wanita yang lemah. Dia belum pernah benar-benar melihat seseorang mati di sampingnya dengan kepala tertembak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan bingung. Ketika Gu Qingyi tertegun, beberapa pria bertopeng hitam melompat keluar, dengan cepat mengendalikan Gu Qingyi, membawanya ke dalam mobil, dan kemudian pergi. Keseluruhan proses penculikan memakan waktu kurang dari setengah menit, yang menunjukkan bahwa para penculiknya sangat terlatih dan bukan sekedar kelompok sampah sementara. 5 menit kemudian, Sialan, dengan mengenakan pakaian profesional, keluar dari lift sambil memegang dokumen. Tuan Gu. Ketika dia melihat kedua pengawal itu terbaring dalam genangan darah, dia buru-buru berlari dan menemukan bahwa Gu Qingyi hilang. Dia segera panik dan menjadi cemas. Pengawalnya sudah meninggal, di mana Tuan Gu? Apa yang harus kita lakukan? Tuan Gu tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Saudara Qin tidak baik. Sesuatu terjadi pada Tuan Gu. Dalam keputusasaan, Sialan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Qin Ming alih-alih segera menelepon polisi tulang punggung. Jangan khawatir, ceritakan pelan-pelan, apa yang terjadi. Jika kamu berani menyentuh Qingyi, tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu membayar mahal. Setelah mendengarkan cerita Sialan, wajah Qin Ming menjadi gelap, dan niat membunuh muncul di matanya. Beritahu polisi. Sebelum polisi datang, Anda harus melindungi tempat kejadian dan jangan biarkan siapapun mendekat untuk menghancurkannya. Saya akan segera tiba. Tuan, tolong ubah rute ke gedung kantor grup Gu. Berkendara lebih cepat. Saya sedang terburu-buru. Setelah menutup telepon, Qin Ming mengeluarkan beberapa lembar uang merah dan menaruhnya di meja depan mobil. Oke, duduklah dengan tenang. Seperti kata pepatah, uang dapat membuat perbedaan besar. Demi mendapatkan tarif taksi beberapa kali lebih banyak, supir taksi mulai mempercepat. Pada saat Qin Ming tiba, personel keamanan grup Gu telah melindungi TKP sebelum polisi tiba. CEO diculik di tempat parkir. Terlepas dari apakah dia bisa diselamatkan atau tidak, penjaga keamanan tidak bisa lepas dari kesalahan. Semua orang sangat waspada, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Apa yang kamu lakukan? Ketika Qin Ming masuk ke tempat parkir bawah tanah, seorang penjaga keamanan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Dia adalah detektif swasta yang saya undang. Untuk memfasilitasi pekerjaan, Sialan untuk sementara memberikan identitas kepada Qin Ming, dan kemudian penjaga keamanan melepaskannya. Dia cemas seperti semut di panci panas dan bertanya dengan cemas, Saudara Qin, pengawal Qingyi semuanya dibunuh oleh para penculik. Apakah dia akan baik-baik saja? Jelas tidak. Qingyi adalah presiden grup Gu. Para penculik mungkin menculiknya demi uang. Sebelum mendapatkan uang, Qingyi aman. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Qin Ming menghiburnya. Qingyi mengalami kecelakaan saat dia pergi ke taman hiburan pada akhir pekan dan hampir meninggal. Hari ini dia diculik lagi. Apakah ada yang sengaja mengincarnya? Sulit untuk mengatakannya. Saya yakin polisi akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Qin Ming tidak mengatakan apa-apa, tapi dia merasa seperti cermin. Tidak perlu bertanya. Seseorang pasti diam-diam mengincar Gu Qingyi dan mencoba membunuh dia. Qin Ming mengamati kematian kedua pengawal itu dari kejauhan, satu tertembak di pelipis dan satu lagi tertembak di bagian tengah alis. Mereka berdua terbunuh dalam satu pukulan, yang menunjukkan bahwa keterampilan menembak gangster itu akurat. Sialan, tolong bernegosiasi dengan penjaga keamanan. Saya ingin melihat rekaman pengawasan pada saat kejadian. Sialan adalah asisten presiden.
Meskipun posisinya tidak tinggi, dia mewakili presiden dalam beberapa aspek. Dengan kedatangannya untuk bernegosiasi, Qin Ming dengan mudah memasuki ruang pengawasan. Qin Ming melihat video pengawasan di tempat parkir bawah tanah dan menemukan bahwa rekaman pengawasan sebelum dan sesudah kejadian semuanya sama. Seolah-olah waktu telah berhenti. Dia bisa menebak bahwa pengawasan telah dirusak tanpa memeriksanya. Sepertinya dia bukan penculik biasa. Dia sangat profesional. Saya khawatir akan sulit menemukan keberadaan Gu Qingyi. Bab 36. Dua pengawal dibunuh oleh orang-orang bersenjata, dan Presiden Grup Gu diculik. Ini adalah kasus yang sangat serius di kota Donghai. Polisi segera mengirimkan tim polisi kriminal untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan mobil polisi tiba satu demi satu. Tak lama kemudian, penjagaan dipasang di TKP dan tempat parkir bawah tanah diblokir. Polisi sibuk mengambil foto, menyelidiki lokasi kejadian, dan mencari saksi. Sebagai reporter dan orang pertama yang tiba di TKP, Sialan dibawa ke mobil polisi untuk diinterogasi. Namun, dia tidak menyaksikan kejahatan tersebut dan memberikan petunjuk yang sangat terbatas. Mobil polisi lain tiba, dan seorang polisi gagah melompat keluar. Itu tidak lain adalah polisi wanita glamor Yang Ningxuan. Melihat Yang Ningxuan, Qin Ming buru-buru bersembunyi di balik mobil, duduk di tanah, dan merokok seolah-olah tidak terjadi apa-apa untuk menghindari pertemuan dengan Yang Ningxuan. Saudara Qin, kamu di mana? Setelah menyelesaikan pesan itu, Sialan tidak melakukan apa-apa. Dia keluar dari mobil polisi, melihat sekeliling, dan berteriak, Saudara Qin, kamu di mana? Ini dia. Qin Ming menjawab, berdiri, dan melihat Sialan berdiri bersama Yang Ningxuan. Semua petugas polisi yang hadir adalah laki-laki. Ketika Yang Ningxuan tiba, tugas berkomunikasi dengan Sialan diserahkan kepadanya. Itu kamu. Yang Ningxuan sekilas mengenali Qin Ming, dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan berteriak, angkat tanganmu, jangan bergerak. Aku sangat takut dengan apa yang mungkin terjadi. Aku tidak ingin bertemu dengannya, tapi aku bertemu dengannya entah dari mana. Qin Ming mengerang diam-diam dan perlahan mengangkat tangannya, berpura-pura ketakutan. Petugas Yang, Anda salah mengira orangnya. Saya bukan gangster. Tolong jangan tembak. Jangan berpura-pura bodoh. Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Sekarang kamu ada di tanganku, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Yang Ningxuan telah mengalami keterampilan Qin Ming yang sulit dipahami tidak berani gegabah dan terus mengarahkan senjatanya. Qin Ming menoleh dan berkata kepada polisi lain di sebelahnya, Xiao Wang, bantu aku memborgolnya. Orang ini sangat licik, hati-hati. Petugas Yang, kejahatan apa yang dilakukan saudara Qin? Mengapa kami harus menangkapnya? Sialan bertanya dengan cemas ketika dia melihat Qin Ming akan ditangkap oleh polisi segera setelah dia muncul. Kejahatannya sangat serius, termasuk menolak penangkapan dan menyerang polisi. Yang Ningxuan berkata dengan serius. Sialan bertanya, kapan saudara Qin menolak penangkapan dan menyerang polisi? Apakah Anda salah? Polisi yang dia serang tadi malam adalah saya. Saya tidak mungkin salah. Pikiran Sialan berputar-putar. Saudara Qin membantu saya berulang kali, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah dia dibawa pergi oleh polisi. Petugas Yang, Anda pasti salah. Saudara Qin bersama saya tadi malam. Saya bisa bersaksi untuknya. Reputasi Sialan akan rusak jika tersiar kabar bahwa seorang pria dan seorang wanita sendirian selama satu malam, tetapi untuk melindungi Qin Ming, dia tidak terlalu peduli. Dia percaya bahwa Qin Ming tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Anda akan bertanggung jawab secara hukum karena memberikan kesaksian palsu. Anda harus berpikir jernih. Yang Ningxuan berkata dengan tegas. Semua yang saya katakan adalah benar. Tidak perlu memberikan khotbah palsu. Jujurlah dan ulurkan tanganmu. Saat keduanya berbicara, polisi yang memanggil Xiao Wang berjalan menuju Qin Ming dengan borgol. Karena ada banyak petugas polisi yang hadir, Qin Ming menunjukkan kerjasama yang baik. Dia dengan jujur mengulurkan tangan dan diborgol, dan terus berteriak tentang ketidakadilan. Saya tidak melakukan hal buruk, mengapa saya harus ditangkap? Itu tidak adil. Saya bahkan lebih tidak adil daripada Doe. Berhentilah bersikap seperti ini. Setiap penjahat mengatakan bahwa dia dianiaya ketika dia ditangkap. Berhentilah bertindak dan katakan yang sebenarnya tentang hal buruk apa yang kamu lakukan. Apa yang terjadi? Apakah kamu sudah menangkap tersangkanya? Situasi di sini menarik perhatian Kapten Xiao Huaisan, yang melangkah maju untuk bertanya. Dia bukan tersangka dalam kasus hari ini, tapi tersangka penyerangan gangster bersenjatakan pisau tadi malam. Yang Ningxuan ditipu dan diborgol ke pagar pembatas oleh Qin Ming tadi malam. Oh. Xiao Huaisan sedikit kecewa dan melirik ke arah Qin Ming dengan santai. Ketika dia melihat penampilan Qin Ming dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia merasa bersemangat, terkejut dan bahagia. Pluto, kenapa dia ada di sini? Kapan dia kembali ke negaranya? Qin Ming melihat Xiao Huaisan mendekat dari sudut matanya, dan buru-buru menundukkan kepalanya, berpura-pura mengakui kesalahannya. Kamerat polisi, saya bersalah. Tolong bawa saya kembali ke kantor polisi. Saya ingin mengaku. Baru saja dia terus berteriak bahwa dia dianiaya, tetapi saat berikutnya dia mengakui kejahatannya, yang membuat Xiao Wang tercengang. Kamu segera menyadari kesalahanmu. Ayo, ikuti aku kembali ke kantor polisi. Tunggu.
Xiao Huaisan melangkah maju dengan cepat dan menghentikannya. Xiao Wang, pergi dan lakukan hal lain. Serahkan orang ini padaku. Ya, Kapten. Kata Kapten, dan Xiao Wang tidak berani untuk tidak patuh, menyerahkan Qin Ming kepada Xiao Huaisan, berbalik dan pergi. Pluto, kamu baik-baik saja. Xiao Huaisan tahu bahwa identitas Qin Ming tidak boleh dipublikasikan, jadi dia menekan kegembiraan di hatinya dan merendahkan suaranya. Apa itu Pluto dan Raja Neraka? Bukankah kalian polisi memiliki penglihatan yang buruk? Berhentilah berpura-pura, mata elangku adalah yang paling beracun, belum lagi kita telah bertarung berdampingan, bagaimana kita bisa mengenali orang yang salah? Xiao Huaisan sangat percaya diri, dan dia 100% yakin bahwa Qin Ming adalah orangnya pemimpin tentara bayaran Kuanglong, tentara bayaran internasional. Pluto yang terkenal di dunia juga merupakan raja tentara bayaran termuda. Mata Anda tidak berfungsi dengan baik dan otak Anda dibanjiri air. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda katakan. Qin Ming berkata dengan nada menghina, saya menyarankan Anda untuk segera pergi ke Departemen Perawatan, pertama ke Departemen Oftalmologi dan kemudian ke Departemen Psikiatri. Diam, mengapa kamu berbicara dengan Kapten? Suara Xiao Huaisan sangat rendah. Yang Ningxuan tidak dapat mendengar apa yang dia katakan dengan jelas, tetapi suara Qin Ming sangat keras sehingga sulit untuk tidak mendengarnya bahwa dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Balas dendam publik untuk balas dendam pribadi. Qin Ming tidak mengelak atau mengelak, dia ditendang dengan keras dan terhuyung, yang sebagian besar disebabkan oleh akting. Orang-orang dipukuli, polisi memukuli orang, apakah masih ada hukum yang tersisa? Xiao Yang, jangan bersikap tidak masuk akal. Xiao Huaisan berteriak dan meraih lengan Qin Ming, seolah dia takut dia akan melarikan diri. Saya pribadi yang akan mengambil alih orang ini, tangani kasus ini. Oke. Yang Ningxuan penuh dengan kecurigaan. Dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan Xiao Huaisan dan sikapnya terhadap Qin Ming tidak biasa. Setelah mengirim Yang Ningxuan pergi, Xiao Huaisan menarik Qin Ming ke dalam mobil polisi dan dengan riang membuka borgol Qin Ming. Sekarang hanya kamu dan aku, ini waktunya mengakuinya, kan? Akui apa? Qin Ming berkata dengan marah, Anda polisi menangkap orang yang salah, melanggar hukum demi keuntungan pribadi, dan menyalahgunakan kekuasaan Anda. Saya ingin menuntut Anda. Kamu bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Berhentilah bertindak. Xiao Huaisan tersenyum, mengeluarkan sekotak rokok, mengambil satu dan menyerahkannya kepada Qin Ming. Merokoklah untuk menghilangkan amarahmu. Qin Ming dengan tajam menemukan bahwa tangan kanan Xiao Huaisan sedikit gemetar, yang bukan disebabkan oleh kegembiraan, dan jari-jarinya bengkok dan tidak dapat diluruskan. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Xiao Huaisan mengangkat tangan kanannya, hatinya terasa pahit. Saya terluka selama misi. Karena saya bersikeras melawan cedera tersebut, saya melewatkan waktu terbaik untuk perawatan dan meninggalkan gejala sisa. Inilah yang terjadi. Saya tidak dapat lagi menarik senapan sniper dengan tangan ini dan saya telah pensiun dari misi. Profesi. Xiao Huaisan pernah menjadi anggota tim pasukan khusus terkemuka negara itu dan bertugas sebagai penembak jitu. Setelah pulih dari cederanya, tangan kanannya mulai gemetar tanpa sadar seperti penyakit Parkinson. Berkah tersembunyi adalah berkah tersembunyi. Mungkin ada baiknya bagimu untuk mundur. Melihat rekan-rekannya yang telah bertarung berdampingan beberapa kali tidak bisa lagi bertarung dengan penuh semangat, Qin Ming tidak bisa menahan diri mendesah. Aku tidak bisa berpura-pura lagi, aku akhirnya mengakuinya. Xiao Huaisan tersenyum bahagia dan meninju Qin Ming dengan keras. Aku berpura-pura menjadi apa? Aku menyembunyikan identitasku. Begitu identitas Qin Ming terungkap, itu akan menimbulkan banyak masalah. Jika dia bukan seorang kenalan lama dan kawan lama, dia tidak akan mengenalinya. Falcon, aku dapat memberitahumu bahwa aku sedang menjalankan misi yang sangat rahasia dan penting. Hari ini kamu akan berpura-pura tidak pernah melihatku, apalagi membocorkan identitasku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan persahabatan yang telah kita perjuangkan bersama dalam pertempuran berdarah. Jangan khawatir. Xiao Huaisan dengan sungguh-sungguh berjanji, langit tahu dan bumi tahu, kamu tahu dan aku tidak akan pernah mengungkapkannya kepada orang ketiga. Tapi kita bisa bertemu secara kebetulan di kota Donghai. Jika aku mentraktirmu untuk minum, kamu harus pergi. Saya tidak punya waktu hari ini, dan tidak pantas bagi saya untuk terlalu banyak berhubungan dengan Anda. Qin Ming berkata dengan serius, Gu Qingyi yang diculik terkait erat dengan misi saya. Penting untuk menyelamatkannya. Miliki polisi menemukan petunjuk. Qin Ming mengkhawatirkan cara menemukan dan menyelamatkan Gu Qingyi. Sekarang dengan bantuan Xiao Huaisan, segalanya tidak akan terlalu sulit. Penyelidikan terlalu singkat dan petunjuknya terbatas. Menurut keterangan penjaga keamanan, tersangka mengendarai sedan bisnis tembok besar hitam domestik. Saya telah mengirim orang untuk mengambil video pengawasan dari persimpangan terdekat. Saya yakin mobil ini akan ditemukan segera. Qin Huaisan mengerutkan kening ketika dia menyebutkan kasus ini. Berdasarkan investigasi dan analisis di tempat saat ini, para gangster sangat profesional dan harus memiliki kesadaran anti pengintaian. Mobil yang mereka gunakan mungkin merupakan kedok. Demi teman lamaku, jika kamu menemukan petunjuk terobosan, ingatlah untuk memberitahuku tepat waktu. Mungkin aku bisa membantumu menyelesaikan kasus ini. Apakah Anda bersedia membantu saya menyelesaikan kasus ini? Selamat bergabung.
Xiao Huaisan sangat menyadari kekuatan Qin Ming. Jika dia mengambil tindakan, tidak peduli seberapa kuat gangster itu, dia akan ditangkap. Hentikan. Qin Ming memberi isyarat jeda, saya tidak tertarik membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Saya akan membantu Anda jika saya bisa. Tujuan saya adalah menyelamatkan orang. Jangan perlakukan saya seperti anak bodoh. Jika kamu bisa menyelamatkan orang, kamu secara alami bisa menyelesaikan kasus ini. Jika kamu menyelesaikan kasus ini, kamu bisa menyelamatkan orang. Sama saja. Xiao Huaisan berkata sambil tersenyum, dengan sengaja menyeret Qin Ming ke dalam masalah. Saat ini, suara polisi terdengar melalui interkom. Laporkan kepada Kapten, kendaraan yang dikemudikan tersangka telah ditemukan melalui jaringan pengawasan dan sedang dalam perjalanan menuju pantai. Mohon petunjuk kepada Kapten apakah akan mengambil tindakan. Terus pantau, saya akan kirim seseorang untuk segera menyusul dan tetap berhubungan setiap saat. Terlepas dari apakah Gu Qingyi ada di dalam mobil tersangka atau tidak, seseorang harus dikirim untuk mencegatnya. Melihat Qin Ming keluar dari mobil bersama Xiao Huaisan seolah-olah tidak ada yang salah, dan borgolnya dibuka, Yang Ningxuan buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Xiao Huaisan, Kapten, dia adalah tersangka yang melakukan serangan pisau tadi malam. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oke, jangan terlalu banyak bertanya. Xiao Huaisan berkata dengan serius sebagai seorang kapten. Ini, Yang Ningxuan tidak puas. Kapten jelas-jelas menyukai Qin Ming. Dia selalu bersikap adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Apa yang terjadi hari ini? Bersambung.